Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Oktaviani dengan NII RM 12142419 Saya dari Prodi PGMI semester 4 dan jalan untuk semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang pengembangan materi dan pengalaman belajar. Apakah teman-teman tahu apa itu pengertian pengembangan materi? Nah, pengembangan materi adalah proses penyusunan, menyesuaikan, dan memperkaya bahan ajar agar sesuai dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, karakter peserta didik, lingkungan belajar, dan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, tujuannya agar pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna, dan mudah dipahami. Kemudian, ada tujuan pengembangan materi. Nah, yang pertama itu mempermudah siswa memahami materi. Yang kedua, menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas guru. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang terakhir, membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pengembangan materi. Yang pertama itu relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga itu sistematis. Yang keempat kontekstual. Yang kelima aktual. Yang keenam menarik. Dan yang ketujuh itu fleksibel. Ini kan tentang pengembangan materi. Sekarang yaitu tentang pengalaman belajar. Nah, jadi pengalaman belajar itu adalah seluruh aktivitas yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contohnya mengamati, berdiskusi, praktik, bermain peran, bereksperimen, berpresentasi, dan proyek. Jenis pengalaman belajar. Jenis pengalaman belajar itu ada dua. Yang pertama itu secara langsung. Nah, secara langsung itu ada seperti praktik, observasi, dan kunjungan lapangan. Yang kedua itu secara tidak langsung. Contohnya tuh atau seperti membaca buku, menonton video pembelajaran, dan mendengarkan penjelasan guru. Nah, semakin aktif siswa, semakin bermakna pengalaman belajarnya. Nah, agar selama proses pembelajaran itu baik, jadi di sini tuh ada cara mengembangkan pengalaman belajar. Nah, guru dapat yang pertama itu menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, menggunakan permainan edukatif. Yang keempat, mengadakan diskusi kelompok. Yang kelima, menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, guru dapat memberikan tugas praktik. Contoh pengembangan materinya tuh misalnya di materi tentang pecahan di kelas 3 SD. Nah, materi dari buku tuh kita ambil misalnya tentang mengenal pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, pengembangan yang bisa dilakukan oleh guru yaitu bisa membawa pizza atau belajar tentang membagikan kue, menggunakan gambar, permainan kartu pecahan, video pembelajaran, dan lembar kerja siswa, sehingga siswa memahami konsepnya secara nyata. Nah, kemudian kita masuk ke studi kasus. Nah, misalnya seorang guru kelas 3 hanya menggunakan metode ceramah ketika mengerjakan materi pecahan. Nah, akibatnya banyak siswa bosan, nilai ulangan rendah, siswa sulit membedakan pecahan, dan hanya sedikit siswa yang aktif bertanya.
Nah, jadi permasalahannya, mengapa pembelajaran kurang berhasil? Penyebabnya tuh biasanya materinya belum dikembangkan. Kemudian guru hanya menggunakan buku paket, tidak ada media pembelajaran, dan tuh pengalaman belajar siswa sangat sedikit, dan pembelajaran hanya berpusat pada guru. Nah, jadi akibatnya siswa hanya menghafal tanpa memahami konsepnya. Nah, adanya studi kasus tadi sudah pastinya ada solusinya kan? Nah, solusinya tuh sebagai guru sebaiknya bisa menggunakan media konkret seperti kue, pizza, atau buah. Dah tuh guru juga bisa mengajak siswa praktik membagi benda. Kemudian guru juga bisa menggunakan permainan pecahan. Kemudian juga bisa diskusi kelompok, memberikan LKPD, dan menggunakan video pembelajaran. Nah, hasil pembelajaran kan akan menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan mudah dipahami. Kesimpulan yang dapat kita pahami dari materi ini bahwa pengembangan materi membuat pembelajaran lebih menarik, pengalaman belajar membantu siswa memahami konsep secara nyata. Sebagai guru harus kreatif dalam memilih metode, media, dan aktivitas belajar. Nah, pembelajaran yang aktif akan meningkatkan hasil belajar siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.